Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammut taslimi ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin al-mab'uthi rahmatan lil alamin, al-mursali li itmami makarimil akhlaq, wa ala alihi wa ashabihi radhiyallahu anhum wa radu anhu wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du. Rabbana 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul khabir. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan taufiknya kepada kita hingga kita bisa berjumpa dengan bulan yang sangat mulia, yaitu bulan Ramadan. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk memasuki bulan Ramadan, itu artinya adalah merupakan karunia yang besar, karunia yang agung yang wajib kita syukuri. Baik dengan lisan kita mengucapkan alhamdulillah, banyak-banyak mengucapkan alhamdulillah. Kemudian juga dengan hati kita yakini ini benar-benar nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga dengan amal kita, benar-benar kita maksimalkan bulan Ramadan itu sebagai momen untuk memperbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menggapai maghfirah ampunannya. Karena di bulan ini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, akan ada banyak orang yang diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan akan banyak orang-orang yang dibebaskan dari api neraka insyaallah. Jangan sampai kita berjumpa dengan bulan Ramadan tapi dosa kita tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh rugi dan celaka orang-orang semacam ini. Pernah dalam sebuah hadis malaikat Jibril alaihi salam berdoa, kemudian diaminkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doanya adalah ragima ampumriin, binasa celaka seseorang dakhala alaihi Ramadan summan salakha walam yughfar lahu. Ramadan tiba kemudian usai tapi dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Celaka, binasa orang semacam ini, kata malaikat Jibril. Kemudian Nabi mengatakan amin, semoga Allah mengabulkan doa tersebut. Jadi jangan sampai kita termasuk orang yang didoakan oleh malaikat Jibril berjumpa dengan bulan Ramadan sampai Ramadan usai tapi dosa-dosa kita belum diampuni oleh Allah, karena kita tidak menjadikan Ramadan itu sebagai momen untuk menggapai ampunannya. Padahal di dalam hadis yang sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam juga tegaskan, idza dakhala Ramadhanu futihat abwabul jannah. Kalau Ramadan tiba maka pintu-pintu surga dibuka lebar. Wa ghuliqat abwabun nar, pintu-pintu neraka ditutup rapat. Wa sufidatis syayatin, dan pembesar-pembesar syaitan itu dibelenggu, dirantai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yaghfirullahu fihi, dan di bulan Ramadan Allah banyak mengampuni hamba-hambanya. Illa man aba, kecuali bagi orang-orang yang enggan untuk diampuni. Siapa yang enggan diampuni? Kata para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, siapa orang-orang yang enggan diampuni ini? Maka Nabi menjawab, alladzi la yastaghfirun. Mereka adalah orang-orang yang tidak memohon ampun di bulan Ramadan, tidak melakukan ketaatan, tidak melakukan ibadah-ibadah secara maksimal. Bahkan Ramadan itu dijadikan bulan seperti bulan-bulan biasa untuk melakukan hal yang sia-sia dan maksiat kepada Allah. Maka inilah orang yang celaka, orang yang enggan untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah sekalian, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang seperti itu. Insyaallah hari ini kita akan lanjutkan kembali
pembacaan kita terhadap hadis Arba'in An-Nawawiyah rahimahullahu taala, ya, karya Imam Nawawi rahimahullahu taala, dan kita masuk ke hadis yang ke-35. Silakan ya dibuka hadisnya, hadis yang ke-35. Kita bacakan hadisnya. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, berkata al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahasadu, janganlah kalian saling hasad, saling dengki satu sama lain. Wala tanajasu, dan janganlah kalian melakukan najas. Najas itu jamaah sekalian adalah ada dua bentuk yang disebutkan para ulama. Pertama, ketika melakukan jual beli, dia mengatakan saya membeli barang ini seharga misalnya 20.000, saya jual sama kamu 15.000, padahal dusta. Ya, padahal dia beli harganya misalnya 10.000. Nah, tapi ngatakan ke orang lain saya beli 20.000, saya jual 15.000. Ini dusta. Ini termasuk najas. Ya, ini yang pertama. Kemudian gambaran yang kedua yang disebutkan para ulama, najas itu adalah ketika ada lelang, jual beli lelang. Ya, dan dia sengaja menaikkan harga tanpa ada niat untuk membeli. Ya, supaya nanti naik terus harganya sehingga memudaratkan orang yang benar-benar ingin membeli barang tersebut. Ini najas. Nah, ini akhlak yang buruk. Kenapa? Karena menginginkan mudarat bagi orang lain. Makanya dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala tanajasu, katanya. Jangan kalian ya melakukan penipuan, kecurangan ketika transaksi jual beli, baik dengan berdusta, kayak tadi saya beli harganya 20.000, saya jual ke kamu 15.000, padahal harga modalnya 10.000, tapi ngomong 20.000. Ini dusta, ini najas namanya, haram hukumnya. Kemudian juga tadi dijual beli lelang, jual beli lelang, ya, dia punya kesepakatan dengan penjual, nanti kamu angkat terus harganya ya, gitu kan. Padahal dia nggak punya keinginan sama sekali terhadap barang tersebut, ya. Terus dinaikkan, akhirnya memudaratkan orang yang benar-benar menginginkan barang tersebut. Ya, seharusnya dia dapatkan harga lebih rendah, tapi gara-gara dia naikkan terus bidnya, akhirnya termudaratkan. Ini najas, ini akhlak yang jelek karena menginginkan kemudaratan bagi orang lain. Kemudian wala tabaghadu, ya, wala tabaghadu, jangan kalian melakukan sebab-sebab yang mendatangkan kebencian satu sama lain di antara kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan lakukan hal-hal, faktor-faktor yang mendatangkan kebencian, yang menimbulkan kebencian satu sama lain di antara kalian. Wala tadabaru, ya, wala tadabaru, jangan kalian saling cuek, berpaling, tidak saling sapa satu sama lain. Wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din, jangan kalian menjual, ya, jangan sebagian di antara kalian menjual di atas jualan sebagian yang lain. Maksudnya apa? Ada orang misalnya menjual barang, ya, sedang melakukan jual beli dengan saudaranya, kemudian tiba-tiba antum datang, jangan beli sama fulan, Anda ditipu, kalau beli sama saya kasih harga yang lebih murah, gitu. Itu namanya melakukan transaksi di atas transaksi saudaranya, dan itu enggak boleh karena bisa menimbulkan permusuhan dan kebencian. Ya. Wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Al muslimu akhul muslimi, seorang muslim itu saudara bagi muslim yang lain. La yazlimuhu, jangan dia zalimi, wala yahzuluhu, jangan dia hinakan, wala yakdzibuhu, jangan dia berdusta kepadanya, wala yahkiruhu, dan jangan dia meremehkan atau menghinakannya. At-taqwa hahuna, takwa itu di sini.
Wa yushiru ila sadrihi thalatha marrat, Nabi mengisyaratkan ke dadanya 3 kali. Takwa itu di sini, maksudnya takwa itu ada di dalam hati, ya. Bihasabi mri'in minasyarri an yahqira akhahul muslima. Cukuplah seseorang itu dikatakan orang yang buruk, orang yang jelek ketika dia meremehkan, menistakan saudaranya yang muslim. Wa kullul muslimi 'alal muslimi haramun. Setiap muslim terhadap muslim yang lain haram. Darahnya tidak boleh ditumpahkan, haram hartanya tidak boleh dirampas secara zalim, dan haram kehormatannya tidak boleh diinjak-injak dan dinistakan secara zalim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Baik jamaah, perhatikan kita bacakan apa yang dijelaskan oleh para ulama tentang hadis ini. Berkata para ulama kita, hadza hadisun jami'un lil ahlaki allati takunu bainal muslimin. Jadi hadis ini jamaah sekalian adalah hadis yang mencangkup akhlak-akhlak yang mulia, yang berfungsi atau yang berguna untuk menjaga hubungan sesama muslim. Karena kita bersaudara, ya, muslim dengan muslim yang lainnya itu bersaudara, maka harus dijaga hubungan tersebut, dan cara terbaik untuk menjaga hubungan tersebut adalah dengan akhlak yang mulia. Makanya Nabi SAW tegaskan di dalam hadisnya, bu'istu liutammima makarimal akhlak. Saya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala itu untuk menyempurnakan akhlak yang mulia, ya. Fa innal Islam jaa bil hassi 'ala ta'akhi fillahi azza wa jalla. Islam itu datang dengan menganjurkan untuk menjaga persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kita berteman, kita memberikan loyalitas, kecintaan kita karena dia adalah seorang muslim, karena dia adalah seorang mukmin. Dan para ulama mengatakan persaudaraan agama, persaudaraan seiman itu lebih kuat daripada persaudaraan sedarah. Ya. Dalilnya apa? Kalau ada saudara kita yang sedarah, dia kufur, dia orang yang kafir, maka kita tidak boleh memberikan loyalitas, tidak boleh memberikan cinta kita kepadanya. Walaupun kita harus tetap bermuamalah dengan baik kepada dia. Tapi karena dia orang yang kufur, maka loyalitas kita tidak boleh kita berikan. Berbeda dengan muslim. Muslim itu kata Nabi SAW kal jasadil wahid, seperti satu tubuh. Kalau salah satu anggota tubuh terluka, maka tada'a sairul a'dha bil huma. Semua anggota badan ini juga akan meriang, merasakan sakit. Begitupun kalau ada muslim terluka, kalau ada muslim dinistakan, kalau ada muslim dizalimi, maka muslim-muslim yang lain itu juga akan menunjukkan rasa prihatinnya, akan menunjukkan pembelaannya. Ini namanya loyalitas. Membela karena dia adalah saudara muslim, ya. Ini. Adapun kalau saudara sedarah, jika dia kufur, maka tidak boleh diberikan loyalitas. Makanya disebutkan di dalam Al-Quran, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Anda tidak akan mendapati kaum yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, yuwadduna man hadallaha wa rasulah, memberikan cinta, memberikan loyalitasnya kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ihwanahum au ashiratahum. Meskipun orang-orang ini adalah bapaknya sendiri, anak-anaknya, saudaranya, keluarganya, kalau mereka orang yang kufur kepada Allah, tidak boleh diberikan loyalitas. Oleh karena itu para ulama mengatakan persaudaraan karena iman, karena Islam itu lebih kuat dibandingkan persaudaraan karena darah. Ini, ya. Sebab tadi muslim dengan muslim yang lain itu ibarat satu tubuh atau ibarat satu bangunan yang saling mengokohkan satu sama lain, ya. Atas dasar itu jamaah sekalian, karena muslim itu satu tubuh, muslim itu ibarat bangunan yang mengokohkan satu sama lain, didapati nanti larangan-larangan yang dapat memperkeruh, yang dapat memperburuk atau menghancurkan persatuan ini. Nah, di hadis ini terdapat banyaklah larangan, karena kalau
kita langgar ini bisa meretakkan hubungan sesama muslim. Apa itu? Pertama, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita untuk saling dengki, saling hasad. Ya, kenapa? Karena dengki dan hasad itu bisa meretakkan hubungan kita dengan saudara-saudara se-Islam kita. Ya, makanya disebutkan oleh Syekh di sini, al-hasadu huwa akbaru ma yufarriqu bainal muslimin, fa huwa akhtarul afat al-ijtimaiyah. Dengki, hasad itu adalah faktor terbesar yang dapat memecah belah kaum muslimin. Ya. Jadi aib yang dapat menimbulkan retaknya hubungan seorang muslim dengan saudaranya yang terbesar adalah hasad, dengki. Apa yang dimaksud dengan hasad dan dengki? Hasad dan dengki itu adalah menginginkan nikmat itu hilang dari saudara kita. Itu hasad dan dengki. Ya, menginginkan nikmat itu hilang dari saudara kita. Ya, ada orang misalnya mendapatkan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita berharap nikmat itu hilang darinya. Ya. Nah, ini namanya dengki, hasad. Dan itu adalah penyakit hati yang paling berbahaya. Kenapa berbahaya? Karena disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Iyyakum wal hasada, waspadalah kalian dari hasad, dari dengki ini. Fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun naru al-hataba." Karena sesungguhnya dengki, hasad ini dapat menggugurkan pahala-pahala kebaikan-kebaikan kita sebagaimana api itu menjadikan kayu bakar itu menjadi arang, ya. Jadi kayu itu akan terbakar habis oleh api. Begitupun pahala amal soleh kebaikan kita itu bisa digugurkan oleh hasad dan dengki. Itu bahayanya, ya. Kemudian juga di samping itu yang namanya hasad ini, jamaah sekalian, dengki ini bisa membawa orang ke dalam kekufuran. Bisa membawa orang ke dalam kekufuran. Ya. Tahu iblis laknatullah alaih. Kenapa dia dilaknat oleh Allah? Kenapa dia jatuh dalam kekufuran? Faktornya apa? Karena penyakit hasad ini, dengki ini. Dia dengki kepada Nabi Adam alaihissalam. Hasad kepada Nabi Adam. Diperintahkan oleh Allah sujud kepada Nabi Adam, dia enggak mau menentang Allah karena ada hasad di hatinya. Akhirnya iblis dihukumi kafir oleh Allah Subhanahu wa taala, kekal di neraka dan dilaknat karena awalnya adalah hasad ini, dengki ini. Ya. Orang-orang Yahudi, jamaah sekalian, tahu kenapa mereka kafir kepada Nabi Muhammad SAW, tidak beriman kepada Nabi? Padahal orang-orang Yahudi itu tahu kalau Nabi Muhammad itu adalah Rasul terakhir. Makanya disebutkan di dalam Al-Quran, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang Yahudi itu benar-benar kenal, benar-benar tahu tentang hakikat Nabi Muhammad sebagaimana mereka tahu tentang anak-anak mereka sendiri. Artinya mereka mengetahui kebenaran tentang Nabi Muhammad alaihissalam. Tapi apa yang membuat mereka kufur? Karena dengki, hasad yang ada di dalam hatinya. Makanya disebutkan di dalam Al-Quran, wadda katsirun min ahlil kitab. Banyak sekali ahlul kitab, maksudnya orang-orang Yahudi, itu menginginkan lau yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasada. Mereka menginginkan kalian kembali kufur kepada Allah setelah beriman. Apa yang mendorongnya? Hasada, karena dengki kepada kalian. Jadi orang-orang Yahudi itu menginginkan orang-orang beriman itu kembali kufur kepada Allah. Dan yang mendorong mereka menginginkan nikmat iman itu hilang dari kita apa? Hasada, kata Allah, karena mereka dengki. Ya. Itu ada penyakit hasad, dengki. Mim ba'di ma tabayyana lahumul haq, setelah jelas bagi mereka kebenaran. Artinya apa, jemaah sekalian? Orang-orang Yahudi itu kafir bukan karena bodoh. Orang-orang Yahudi itu kufur kepada Nabi Muhammad itu bukan karena bodoh. Mereka tahu tentang kebenaran Nabi Muhammad alaihissalam.
ya. Tapi mereka kafir itu karena dengki tadi, karena hasad. Nah, ini bahayanya hasad ya Mas sekalian. Di samping dia bisa menggugurkan pahala, kadang juga itu bisa menarik orang kepada kekufuran terhadap Allah Subhanahu wa taala, ya. Juga di antara dampak jeleknya hasad dengki ini bisa membuat seorang itu menumpahkan darah saudaranya, membunuh saudaranya sendiri, ya. Contohnya putranya Nabi Adam, ya, Qabil dan Habil, ya. Apa yang membuat salah satu dari mereka membunuh saudaranya? Dengki, hasad ini, ya. Maka sangat berbahaya hasad ini, ya. Jadi kadang bisa membuat orang menumpahkan darah saudaranya sendiri. Nah, penyakit hati yang paling berbahaya itu adalah hasad. Ya, oleh karena itu Nabi Nuh alaihissalam itu pernah didatangi oleh iblis dalam riwayat dan berkata, ya Nuh, ya, iyyaka wal hasada, wahai Nuh, waspadalah kamu dari hasad dan dengki ini. Fa innahu sayyarani ala hadzal hal, katanya, karena dengki hasad inilah yang membuat saya seperti ini saat ini, dihukumi kafir oleh Allah, dilaknat oleh Allah, diancam kekal di neraka oleh Allah. Jadi iblis datang memberikan, ya, nasihat kepada Nabi Nuh ini. Jadi waspada jemaah sekalian sama hasad ini, ya. Dan juga hasad ini dapat membuat, ya, perpecahan di antara kaum muslimin. Kita bertengkar, kita saling menghina, kita saling mencaci, saling menjatuhkan sama lain, itu biasanya faktornya ada hasad, ya. Dan tidak lepas kadang dari muamalah, karena melihat dagangan saudaranya laris manis, nanti dibikin isu, dibikin, ya, cerita-cerita aneh-aneh. Kalau pulang misalnya pakai penglaris apa, biasanya mendorong apa? Dengki, hasad. Ini bahayanya. Jadi menimbulkan perpecahan di antara kaum muslimin, ya. Oleh karena itu, ya, hasad ini berbahaya dan penawarnya, ya, penawarnya yang bisa menghilangkan hasad di dalam hati itu adalah, pertama, ketika kita melihat saudara kita mendapatkan nikmat, apa yang harus kita lakukan? Mendoakan keberkahan, ya. Ini jadi jangan, supaya hasad itu hilang di dalam hati, ketika kita melihat nikmat dari saudara kita, maka pertama kali yang kita lakukan adalah doakan keberkahan terhadap nikmat tersebut, ya. Makanya kita doakan, barakallahu fi malik ya ahi, semoga Allah memberkahi hartamu, ya, gitu. Ini baru setelahnya minta kepada Allah untuk diberikan nikmat yang sama atau yang lebih baik, ya. Jangan melihat saudaranya, temannya punya nikmat, berharap nikmat itu hilang dari saudaranya. Tidak boleh. Tapi hal yang pertama kali harus dilakukan ketika saudara kita punya nikmat, doakan keberkahan. Barakallahu fi malik ya akhi, semoga Allah berkahi hartamu wahai saudaraku. Baru minta kepada Allah, ya Allah berikan saya nikmat yang sama atau yang lebih baik dari yang dimilikinya, ya. Nah, ini namanya ghibthah kalau kayak gini, ya. Ghibthah itu hampir mirip, ya, sama hasad. Tapi ghibthah itu dia berharap untuk memiliki yang sama dengan saudaranya supaya bisa melakukan yang sama seperti saudaranya, ya. Makanya disebutkan dalam hadis, la hasada illa fi itsnain, tidak boleh hasad kecuali dalam dua hal, kata Nabi. Maksudnya ghibthah, nggak boleh dengki hasad kecuali dalam dua hal. Yang pertama itu, rajulun atahullahu malan fasullita ala halakatih fil haq. Ada orang diberikan rezeki harta yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian harta itu dibelanjakan di atas kebenaran, dibelanjakan di atas sesuai yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak sedekah, banyak melakukan ketaatan dengan hartanya. Kemudian kita lihat orang yang seperti ini, kita iri, gitu kan? Kita pengen seperti
seperti dia. Dalam artian apa? Kalau saya punya harta, saya juga akan melakukan hal yang sama. Banyak-banyak sedekah, banyak-banyak melakukan ketaatan dengan harta tersebut. Ini boleh kalau seperti ini. Ya. Ini. Jadi bedakan antara hasad itu tadi, wah, semoga aja itu hilang nikmatnya gitu kan. Semoga fulan ini jatuh bangkrut miskin. Ini hasad namanya. Tapi kalau melihat orang lain, Masya Allah fulan ini orang ya berharta, dermawan, ya banyak melakukan ketaatan dengan hartanya, ya saya jadi iri gitu. Saya jadi iri. Saya pingin punya harta yang banyak dan banyak-banyak melakukan amal ibadah ketaatan seperti dia. Ini boleh. Ini boleh. Ya. Kemudian yang kedua itu rajulun atahullahu ilman fahuwa yu'allimuhu linnas. Orang yang diberikan ilmu oleh Allah kemudian diajarkan kepada orang lain. Jadi boleh kita iri kepada orang yang berilmu. Ya, Masya Allah fulan ini berilmu terus diajarkan kepada orang lain. Saya pengen berilmu seperti dia dan mengajarkannya kepada orang lain. Nah, ini boleh. Bahkan kata Nabi SAW, fahuma fil ajri sawa. Mereka berdua dalam pahala itu sama. Yang satu pahala karena melakukan, yang satu pahala karena berharap bisa seperti dia. Jadi ghibthah itu justru mendatangkan pahala. Berbeda dengan hasad, itu menjadi penyakit hati dan dosa yang besar. Jelas ini jamaah sekalian ya. Ini. Jadi patokannya ghibthah atau iri yang dibolehkan itu apa? Berharap ya memiliki nikmat yang sama dengan saudaranya supaya bisa melakukan kebaikan. Ini boleh. Ini iri yang boleh. Kalau iri yang tidak boleh bagaimana? Mengharapkan nikmat itu hilang dari saudaranya atau menjadi miliknya sendiri. Oh, fulan itu biarlah miskin, semua nikmatnya ke saya misalnya. Nah, ini hasad, ini dengki yang tidak boleh. Jadi hal yang pertama kali dilarang dalam Islam yang dapat meretakkan hubungan persaudaraan itu adalah dengki, hasad. Makanya Nabi sebutkan wala tahasadu. Jangan kalian saling dengki, jangan kalian saling hasad satu sama lain. Ya. Kemudian larangan yang kedua dalam hadis ini adalah wala tanajasu. Wala tanajasu. Ya. Sudah kita jelaskan an-najas fil bai' az-ziyadah fi samanis sil'ah. Najas dalam jual beli itu adalah menaikkan bid, ya, menaikkan bid penawaran di pelelangan tapi tanpa ada niat membeli barang tersebut. Ini akhlak yang baik atau buruk, teman-teman? Buruk. Misalnya antum lagi ada barang yang antum minati, kemudian dijual secara lelang, gitu kan? Ya, awalnya misalnya 1 juta, gitu kan? Karena ada orang tadi yang melakukan najas 2 juta, 3 juta, 4 juta, 5 juta, tapi dia nggak punya niat untuk beli, terus dinaikkan. Yang termudaratkan siapa? Orang yang menginginkan barang tersebut. Nah, ini najis, ini akhlak yang buruk, ini kezaliman. Makanya jual beli semacam ini haram hukumnya, haram. Kemudian juga bentuk najis yang kedua yang kita sebutkan tadi, berdusta, menyebutkan apa? Harga modal secara dusta, itu termasuk najis. Ya ahi, ini HP saya beli misalnya 1 juta padahal dibeli 500.000. Saya beli 1 juta ini, saya jual sama antum 800.000, rugi dah saya gitu. Padahal dusta, belinya 500.000. Ini najis, dusta, ini akhlak yang buruk. Ya, tidak boleh. Ini. Jadi kalau berbeda kondisinya jamaah sekalian, kalau memang benar-benar menginginkan barang tersebut terus menaikkan bid, ya dengan niat memang dia butuh kepada barang tersebut, ya maka enggak masalah. Yang jadi patokan itu tadi ada niat buruk, ya sengaja menaikkan harga barang tapi enggak ingin membelinya supaya nanti harganya melambung tinggi. Ini niatnya jelek udah. Makanya
itu haram hukumnya. Jual beli semacam ini. Disebutkan dalam hadis, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anin najas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang najas tadi, dan larangan Nabi ini tufidut tahrim. Ya, haram hukumnya. Maka kalau sampai transaksi semacam ini berlanjut, kemudian udah terjadi, harta yang diperoleh menjadi harta haram. Menjadi harta haram. Ya. Dan kita harus waspada dari harta haram ini, jemaah sekalian. Jangan kita gelap mata menghalalkan segala cara untuk mengumpulkan harta duniawi. Padahal disebutkan dalam hadis, kullu lahmin nabata min haramin fannaru aula bih. Setiap daging yang tumbuh dari harta yang haram, neraka adalah tempat yang paling berhak atas dirinya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Percuma kita punya harta haram. Ibadah kita itu enggak akan diterima kalau modalnya adalah harta haram, ya, jemaah sekalian. Makanya disebutkan dalam hadis, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu maha baik dan hanya menerima yang baik-baik saja. Maksudnya apa? Yang diperoleh dengan cara yang halal, dengan cara yang benar. Kalau ada orang punya harta diperoleh dengan cara menipu, mencuri, korupsi, dan selainnya, kemudian dipakai untuk bersedekah, dipakai untuk berimpak, dipakai untuk berhaji, Allah tidak terima. Allah tidak akan terima. Karena di dalam hadis disebutkan la shadaqata min gulul, kata Nabi. Tidak diterima sedekah dari harta gulul. Harta gulul itu apa? Gulul itu harta ghanimah, rampasan perang yang diambil secara sembunyi-sembunyi, diam-diam tanpa sepengetahuan panglima perang. Kan nanti harta rampasan perang itu harus dibagi oleh panglima perang. Nah, baru nanti kalau udah dibagi bisa dimiliki. Nah, sebelum dibagi diambil sembunyi-sembunyi, diam-diam, kemudian dipakai sedekah, maka Allah tidak akan terima. Artinya harta yang haram dipakai untuk melakukan ketaatan, Allah tidak akan menerimanya. Makanya hendaklah kita waspada, jangan kita gelap mata menghalalkan segala cara untuk mengumpulkan harta dunia, ya. Jangan kita menjadi hamba dunia. Makanya dicela di dalam Al-Qur'an, Taisha Abdud Dinar, dalam hadis Taisha Abdud Dinar, Taisha Abdud Dirham, celaka hamba-hambanya dinar, celaka hamba-hambanya dirham, ya, yang mana mereka itu menjadi budaknya dunia. Artinya apa? Menghalalkan segala cara untuk mengumpulkan dunia. Dan di dalam Al-Quran dikecam orang-orang semacam ini. Man kana yuridul ajila ta'ajjalna lahu fiha ma nasha. Barang siapa yang menginginkan dunia, kami berikan, kata Allah, dunia itu sebatas apa yang kami kehendaki, liman nasha, bagi orang yang kami kehendaki. Tapi kami jadikan neraka jahanam, kata Allah, sebagai tempat kembalinya dalam keadaan hina dan dina. Coba bayangkan, ngejar dunia dari sebelum subuh sampai terbenam matahari, cuman dapatkan sebatas apa yang Allah takdirkan. Ya, kalau Allah takdirkan antum cuma dapatkan 10.000 misalnya, dapatnya bisa lebih enggak? Enggak. Ya, padahal udah capek-capek ngejar dunia, menghalalkan segala cara, lupa lalai dari Allah, ngejar dunia. Cuma mendapat sebatas apa yang Allah takdirkan. 10.000 dapatnya 10.000. Tapi di akhirat diancam oleh Allah, wa ja'alna lahu jahannama, kami jadikan neraka jahanam itu tempat kembalinya dalam keadaan hina dan dina, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini, ya. Makanya salah satu pelajaran dari hadis ini, ya, jangan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan harta duniawi. Makanya dilarang di sini wala tanajasu. Jangan sampai kita mengumpulkan harta dengan cara yang haram, ya. Kemudian larangan ketiga yang ada dalam hadis ini adalah wala tabaghadu, kata Nabi. Wala tabaghadu. Maksudnya apa? Jangan kalian melakukan faktor-faktor yang dapat menimbulkan kebencian antara kalian. Ya, karena yang dituntut dari seorang muslim kepada muslim yang lain itu adalah saling mencintai. Ya, al-mahabbatu bainal muslimin, saling mencintai di antara sesama muslim itu dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis kan disebutkan,
La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Ya. Dia suka dirinya diperlakukan dengan baik, maka dia juga harus mencintai hal itu terhadap saudaranya. Dia harus menyukai hal itu terhadap saudaranya yang muslim. Itu yang dituntut. Bagaimana perasaan suka, perasaan senang, perasaan cinta sesama muslim itu bersemi, timbul. Ya, maka hindari faktor-faktor yang mendatangkan kebencian. Nah, itu yang dimaksud dari hadis ini, wala tabaghadu. Jangan kalian melakukan tindakan-tindakan faktor-faktor yang menimbulkan kebencian. Salah satunya gimana teman-teman? Tidak menjaga lisan. Biasanya kira-kira suka nggak sama orang yang menghina? Enggak kan? Ya, maka ini dihindari, menghina, menjatuhkan, menggibah, karena itu akan menimbulkan kebencian, ya. Tapi kadang ya yang namanya kebencian kepada orang lain itu udah menjadi tabiat, ya. Maksudnya udah menjadi sesuatu yang terpatri dalam diri orang. Yes. Nah, kalau memang ada rasa tidak suka atau benci kepada orang lain, jangan kita melampaui batas. Ya, cukup kebencian itu ada dalam hati. Ya, maksudnya jangan ditampakkan dalam bentuk tindakan sehingga memudaratkan orang lain. Ya. Karena gini jamaah sekalian, cinta dan benci itu perasaan yang tidak bisa kita bendung. Maksudnya itu bukan kuasa kita. Ya. Itu perasaan yang Allah letakkan di dalam hati. Ya, makanya Nabi SAW itu ya menyebutkan la tu'akhidni fima la amlik, katanya. Ya Allah, jangan engkau menghukumku dengan sesuatu yang tidak aku miliki, tidak aku kuasai. Jadi Nabi punya istri berapa teman-teman? Ya. Nah, itu kan dituntut di dalam Al-Quran itu harus adil terhadap semua istri. Adil dalam cinta itu bisa enggak? Adil dalam cinta itu bisa enggak? Enggak bisa, pasti ada salah satu yang lebih dicintai, gitu kan? Karena perasaan itu bukan kuasa kita. Perasaan cinta itu bukan kuasa kita. Sesuatu yang diletakkan oleh Allah di dalam hati, ya. Nah, sehingga itu nanti yang enggak boleh itu adalah menampakkan dalam bentuk tindakan. Jadi keadilan itu perhatiannya lebih kepada istri yang satu melebihi istri yang lain. Ini enggak boleh. Kalau cuma sekedar di hati dia mencintai lebih istrinya ini dibandingkan yang lain, itu enggak ada konsekuensi. Tapi kalau udah berupa tindakan, itu bisa menjadi hal yang dikatakan tidak adil. Jelas ya? Begitupun kebencian. Ya, kebencian itu kalau masih di perasaan, ya itu enggak bisa dibendung, gitu kan? Karena memang kan kuasa kita. Namun kalau udah ditampakkan dalam bentuk tindakan, memunculkan kemudaratan bagi orang lain, bagi saudaranya, maka ini tercela. Ya, jadi kalau memang di dalam hati itu ada rasa nggak suka sama orang lain, benci sama orang lain, udah biarkan aja di dalam hati perasaan tersebut. Jangan ditampakkan dalam bentuk tindakan. Karena nggak suka akhirnya misalnya ban mobilnya dibocorin, gitu kan, atau rumahnya dilempar batu misalnya. Ini jangan. Itu udah menjadi sesuatu yang zalim dalam bentuk tindakan nanti. Itu, ya. Makanya saya mengatakan di sini, ya, idza abghadta fala ta'mal bimujibil bughdi fatadurra akhak, gitu kan kata beliau. Kalau memang kamu enggak suka, benci sama orang, maka jangan ya melakukan tindakan-tindakan yang dapat memudaratkan saudaramu karena faktor kebencian terjadi tadi. Ya, wajadta fi nafsik bughdhan. Ya, kalau memang di dalam hati itu ada kebencian, ya usahakan untuk ditekan. Usahakan untuk ditekan kebencian tersebut. Bagaimana caranya? Banyak-banyak mengingat hadis-hadis yang menganjurkan kita untuk menjaga persaudaraan, menimbulkan cinta terhadap saudara-saudara se-Islam, ya. Kalau memang enggak bisa ditekan, maka jangan tampakkan kebencian tersebut.
jangan munculkan dalam bentuk tindakan sehingga menimbulkan bahaya dan mudarat bagi saudara kita. Jelas ini jamaah sekalian ya. Ya, jadi usahakan hindari faktor-faktor yang menimbulkan kebencian satu sama lain. Kalau memang ada kebencian, maka udah simpan di dalam hati, jangan dinampakkan, ya. Kemudian larangan selanjutnya dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini adalah wala tadabaru. Ya, wala tadabaru. Yang dimaksud dengan tadabaru di sini adalah al-irad, berpaling. Berpaling itu artinya apa? Ketika bertemu dengan saudara kita, itu seharusnya sikap kita apa? Saling sapa, salam, gitu kan? Senyum. Makanya disebutkan ya la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talik, kata Nabi. Jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun, ya, walaupun itu adalah bertemu dengan saudara kita dengan muka yang berseri-seri, muka yang senyum, ya. Absus salam bainakum, ya, sebarkan salam di antara kalian, maka kalian akan masuk surga dalam keadaan selamat. Nah, kalau ini dihilangkan, ini ditinggalkan dengan cara bertemu saudara langsung malingkan muka, malingkan muka. Kira-kira ini akan menimbulkan cinta atau kebencian? Kebencian. Makanya dilarang oleh Nabi wala tadabaru. Jangan kalian berpaling, memalingkan muka dari saudara kalian, ya. Tapi yang harus kita lakukan adalah menghadap saudara kita dengan muka yang berseri-seri, muka yang senyum, menampakkan kebahagiaan, mengucapkan salam. Inilah yang bisa menimbulkan cinta, menimbulkan persatuan, ya. Kemudian larangan selanjutnya adalah wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din, kata Nabi. Jangan kalian melakukan jual beli di atas jual beli saudara kalian, ya. Nah, ini termasuk yang haram, ya. Ini termasuk yang haram. Jadi jangan kita menghalalkan segala cara lagi untuk mengumpulkan harta. Mentang-mentang lihat saudaranya lagi lakukan jual beli, ya, tiba-tiba karena dia nggak suka, jangan beli di dia, itu ditipu kamu. Beli ke saya aja, saya kasih harga yang lebih murah. Ini namanya melakukan jual beli di atas jual beli saudaranya. Berbeda kalau gini jamaah sekalian. Ketika fulan si A dengan si B melakukan transaksi tawar-menawar, nah, udah selesai karena mungkin nggak sepakat, baru boleh nawarkan, ya, boleh nawarkan kepada pembeli tadi. Tapi kalau masih tawar-menawar, dalam keadaan tawar-menawar kemudian kita masuk, udah beli ke saya aja, saya kasih harga yang lebih murah, jangan ke dia. Ini nggak boleh karena tadi akan menimbulkan kebencian, permusuhan. Ini yang dilarang, ya. Nih. Nah, berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, wala yabi' ba'dukum ala ba'din wala yashtari ala syira'i ba'din. Maksudnya kalau membeli juga sama. Itu menjual, membeli juga sama. Misalnya ada si A lagi beli si B. Nah, kemudian si C datang, udah jual ke saya aja, jangan kejual ke dia, saya bayar lebih mahal. Ini nggak boleh juga karena bisa menimbulkan kebencian. Biarkan dulu selesai transaksinya, tawar menawarnya selesai. Kalau ada kesepakatan, ya maka beli ke yang lain, gitu kan. Kalau nggak ada, baru boleh antum mengajukan diri untuk membeli. Kalau masih dalam proses tawar menawar kemudian masuk, jangan jual ke dia, saya jual ke saya aja, saya bayar dengan harga yang lebih mahal. Nah, ini nggak boleh karena menimbulkan kebencian, ya. Ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan daun nas yarzuqullahu ba'duhum min ba'din. Biarkan orang-orang itu nanti akan diberikan rezeki oleh Allah, ya, sebagian dari sebagian yang lain, ya. Artinya apa? Jangan iri, jangan dengki, jangan mengharapkan hal yang buruk bagi saudara kita, karena setiap orang pasti dapat rezekinya, gitu loh, ya. Antum nggak dibeli sama, misalnya antum melakukan jual beli, ya, jual beli, jangan beli ke dia, beli ke saya aja. Enggak mengatakan seperti itu pun kalau memang rezeki dapat, gitu loh maksudnya, ya. Ya, ini jadi jangan memutus celah rezeki orang lain demi kepentingan diri sendiri, padahal setiap orang udah ada jalur rezekinya sendiri. Ini, ya.
Kemudian wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Ini jadi jamaah sekalian, muslim itu adalah saudara. Makanya kita tegaskan tadi, persaudaraan seiman itu lebih kuat dibandingkan persaudaraan sedarah, ya, sedarah. Apa alasannya? Nah, disebutkan di sini ya, berdasarkan ya firman Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang beriman itu saudara. Ikhwah, kalau yang belajar bahasa Arab, ikhwah ini dia namanya jamak kilah, artinya jamak kilah itu bilangan 1 sampai bilangan 3 sampai 9, ya. Artinya apa? Jadikanlah saudara seimanmu itu seperti saudara sedarahmu, gitu loh, ya, saudara saudaramu. Kadang kita membela saudara saudara kita walaupun berbeda agama kadang kan, padahal ndak boleh kita berikan loyalitas kepada orang yang beda agama. Sebagaimana perasaanmu terhadap saudara saudaramu itu kuat, maka jadikan saudara seimanmu itu memiliki perasaan yang sama tadi, sama-sama kuat gitu. Makanya ikhwah lapasnya. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara, seakan-akan mereka itu dari satu bapak gitu, ya. Dijelaskan oleh di sini ikhwatun fid din la fin nasab, ya. Jadi saudara seagama bukan senasab. Wa ikhwatud din aqwa min ikhwatin nasab, ya. Saudara seagama itu lebih kuat daripada saudara senasab, saudara sedarah. Fal kafir aduwuka walau kana akhan laka minan nasab. Orang kafir itu musuh meskipun saudara sedarah. Karena Allah mengatakan orang-orang kafir itu musuh walaupun saudara saudara. Walakin al-muslim akhuka fid din. Tapi muslim itu adalah saudara seagamamu, ya. Wa huwal akhul haqiqi. Jadi saudara yang sebenarnya, saudara yang sejati itu adalah saudara seagama, saudara seiman, ya. Ini jamaah sekalian, ya. Karena di atas persaudaraan seiman itu dibangun sifat wala dan bara. Ya, wala itu artinya memberikan loyalitas, memberikan pertolongan, memberikan pembelaan karena dia adalah saudara seiman. Ini jamaah sekalian, orang kafir sedang bertengkar sama orang muslim. Kebetulan si kafir ini adalah saudara sedarah. Yang dibela mana? Saudara semuslim, saudara seiman yang dibela, ya. Ini seperti itu. Karena loyalitas, pembelaan, munasarah itu untuk saudara seiman, bukan saudara sedarah. Ya, innamal mu'minuna ikhwatun. Kalau udah kita tahu saudara semuslim itu adalah saudara hubungan yang kuat bagi kita, maka disebutkan oleh Nabi, la yazlimuhu, jangan kita zalimi. Jangan kita zalimi, karena zalim itu masya Allah jemaah sekalian itu dosanya luar biasa berat, ya, luar biasa besar. Termasuk orang yang merugi, disebutkan di dalam hadis, atadruna manil muflis, tahu kalian siapa orang yang rugi, yang pailit, yang bangkrut? Nah, para sahabat mengatakan al muflis fina man la dirham lahu wala mata. Orang yang enggak punya duit itu orang yang rugi, orang yang pailit, orang yang bangkrut menurut para sahabat. Dijawab oleh Nabi, bukan itu orang yang pailit, tapi orang yang bangkrut itu adalah manja abi salatin wasyamin wa zakatin, orang yang datang kelak pada hari kiamat dengan membawa pahala solat, pahala puasa, pahala zakat, pahala haji, pahala ibadah yang lainnya, tapi di dunia qad syatama hadza, pernah mencela fulan saudaranya se-Islam secara zalim, menistakan kehormatan saudaranya secara zalim, ya. Wa daraba hadza, pernah mukul saudaranya secara zalim, pernah merampas hartanya secara zalim, maka uhidha min hasanatih, pahalanya diambil dipindahkan kepada saudaranya yang dizalimi. Kalau enggak cukup, dosa saudaranya dipindahkan ke dia, faturiha finnar, dilempar ke dalam neraka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, waliyadzubillah, ya. Jadi jangan pernah kita zalimi saudara kita, baik menzalimi jiwanya, menzalimi fisiknya, atau menzalimi hartanya, ya, karena disebutkan di dalam hadis, ya,
la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, jangan kalian makan harta saudara kalian dengan cara yang batil, maksudnya dengan cara yang zalim, ya. Makanya kalau yang belajar fikih itu kan asal dari muamalat itu boleh. Asal dari semua muamalah kepada saudara kita itu boleh, kecuali ada unsur-unsur yang membuatnya haram. Di antara unsur tersebut adalah zalim. Nah, zalim itu seperti apa? Melakukan ghish, penipuan tadi, ya, melakukan goror dan yang semacamnya. Ini zalim. Ya, jadi unsur-unsur yang mengandung zalim dalam transaksi jual beli atau muamalah itu menjadikan muamalah itu haram, karena nanti masuk dalam kategori berusaha untuk memakan harta saudara kita secara batil, dan itu dilarang di dalam Al-Quran. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, kata Allah. Jangan kalian makan harta di antara kalian itu secara batil, tapi harus dengan tibatun nafsi, harus dengan keredoan, dengan keikhlasan, tanpa ada unsur paksaan dan kezaliman, ya. Ini. Kemudian yang dilarang selanjutnya adalah wala yahzuluhu. Nah, wala yahzuluhu, maksud dari yahzuluhu di sini adalah wala yuhinuhu, jangan dia menghinakannya. Ya, menghinakannya. Termasuk yang enggak boleh itu adalah ketika melihat saudara kita dihinakan, dinistakan kehormatannya, maka wajib kita bela. Wajib kita bela, ya. Jangan kita cuek. Ini banyak, ya, orang misalnya ada saudara kita yang kita tahu baik orangnya, sedang digibah, sedang digunjing, sedang dinistakan kehormatannya, wajib kita bela, ya, wajib kita bela. Bagaimana caranya? Kita peringati, ya ahi, jangan antum gibah, setahu saya dia adalah orang yang baik, ya, hentikan gibah antum, hentikan gunjingan antum terhadap dia, ya, hentikan perbuatan antum. Dan ini praktek dari hadis Nabi, unsur akhaka zaliman wa mazluman, kata Nabi. Tolonglah saudaramu yang zalim dan yang dizalimi. Ketika ini digibah berarti dizalimi enggak? Ya kan? Maka ketika kita mengatakan ahi, berhenti gibah, berhenti gunjing, setahu dia adalah orang yang baik, ya, maka otomatis kita telah melorong dia yang menzalimi dengan cara menghentikan dia bergibah dan yang terzalimi, sehingga kehormatannya tetap terjaga, tidak digibah, tidak digunjing terus menerus. Ini jadi termasuk perbuatan yang keliru, salah itu cuek, tak acuh, ya istilahnya, ya, tak acuh ketika melihat saudaranya dinistakan, dihinakan, nggak peduli, itu nggak boleh. Jadi harus kita bela kehormatan saudara seorang muslim ini, ya. Kemudian wala yakdzibuhu, jangan dusta, ya, jangan dusta. Nah, maksudnya jangan dusta dalam bermuamalah, ya. Jangan dusta dalam bermuamalah, jangan dusta dalam ucapan juga kepada saudara kita, tapi hendaklah kita menjadi orang yang jujur, karena kejujuran itu akan menimbulkan cinta, menimbulkan kepercayaan, menimbulkan kekuatan hubungan satu sama lain. Ya, ini jujur itu penting dalam membangun persaudaraan, ya. Kemudian wala yahkiruhu. Wala yahkiruhu itu jangan meremehkan, jangan memandang rendah, ya. Jangan memandang rendah saudara kita yang muslim. Kadang kita melihat, wah ini fulan, ya, orang miskin gitu kan, akhirnya kita remehkan, padahal penampilan lahiriah, harta, jabatan, pangkat itu bukan acuan, bukan patokan. Yang membuat orang itu istimewa di sisi Allah itu apa sebenarnya? Apakah karena dia orang kaya? Apakah ke dia orang yang punya pangkat jabatan? Enggak. Yang membuat orang istimewa di sisi Allah itu adalah hatinya, ketakwaannya. Makanya disebutkan inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian, ya. Disebutkan di dalam hadis, ya, rubba as'asa madfu'in bil abwabi law aqsama 'ala Allahi la abarrahu, kata Nabi. Betapa banyak orang yang penampilannya acak-acakan, penampilannya itu dekil gitu bahasa kita, ya. Tahu dekil enggak? Bahasa orang Lombok itu dekil itu artinya pokoknya kayak pengamen, kayak apa namanya itu? Ya,
nggak rapi, pokoknya kayak orang miskin lah gitu. Ya kayak orang miskin pinggiran. Itu kalau datang ke pintu-pintu meminta tolong, ngetuk pintu minta bantuan, madfu, tertolak. Ya, tertolak maksudnya kadang merasa jijik dengan orang-orang seperti itu. Padahal lau aqsama 'ala Allah la abarrahu. Kalau sampai orang ini bersumpah berdoa kepada Allah, Allah kabulkan doanya. Karena bisa jadi dia adalah orang yang soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala, walaupun secara penampilan lahiriahnya adalah orang yang miskin gitu. Karena yang jadi patokan apa tadi? Bukan penampilan zahir, tapi apa yang ada di dalam hatinya. Ya. Ini. Oleh karena itu seringkali kan kita baca hadisnya jemaah sekalian, innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah itu tidak melihat kepada bagaimana postur tubuh kalian. Ya, bagaimana penampilan zahir kalian itu Allah tidak lihat. Artinya Allah tidak lihat kepada harta kalian, Allah tidak lihat kepada pakaian kalian, Allah tidak lihat kepada putihnya kulit kalian, hitam kulitnya kalian, enggak. Itu bukan itu yang dilihat oleh Allah. Tapi walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Yang dilihat oleh Allah hati kita dan amal kita. Maka jangan pernah meremehkan saudara kita. Ya, orang miskin jangan diremehkan. Bisa jadi dia adalah orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang enggak punya jabatan, enggak punya pangkat jangan diremehkan. Ya kadang kita kalau seperti itu jemaah sekalian, ya seringnya gitu. Standar kita itu adalah penampilan zahir dalam memuliakan orang lain. Itu kadang seperti itu. Ya, padahal kalau dia muslim kita muliakan. Kita muliakan kalau dia muslim, ya. Penulis kitab ini Imam Nawawi rahimahullahu taala itu pernah diundang ya ke penguasa pada saat itu, ya. Dan penampilannya itu acak-acakan jamaah sekalian. Bajunya itu namanya kayak dijahit-jahit, ada bolongnya kemudian dijahit ditambal gitu ya, kayak pengamen ya. Nah, ini digambal. Ketika dilihat itu langsung diremehkan. Langsung diremehkan oleh penguasa. Wah, ini masa dia ini ulamanya gitu. Memang karena Imam Nawawi itu termasuk orang yang miskin. Orang yang miskin, ya. Diremehkan. Nah, tapi kalau orang yang paham, ya maka dia akan dimuliakan. Nah, setelah dia seperti itu diremehkan, kemudian ditanya tentang hukum-hukum, semua dijawab tanpa ada yang luput. Baru dia tahu kalau ini benar-benar seorang ulama ahli ilmu. Nah, kadang makanya seperti itu, jangan melihat dari penampilan lahir ya untuk menilai seseorang. Cukup kalau dia muslim maka kita muliakan. Kalau dia mukmin maka kita berikan haknya untuk diagungkan, untuk dimuliakan, jangan dipandang remeh. Ini ya. Karena tadi Allah itu tidak melihat kepada penampilan, tidak melihat kepada harta, pangkat, jabatan, tapi yang dilihat oleh Allah adalah hati dan amal ibadah kita. Jadi kalau dia muslim, dia mukmin, taat kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun miskin, wajib kita muliakan, wajib kita agungkan orang tersebut. Ya, berbeda dengan ahli maksiat, maka ahli maksiat itu ya dia harus diingkari kemaksiatannya, harus dinasehati, ya harus diluruskan tindakan-tindakan maksiatnya. Kemudian selanjutnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan di sini at-taqwa hahuna. Takwa itu ada di dalam hati. Ya, takwa itu ada di dalam hati. Ya. Nah, artinya di sini jamaah sekalian, hendaklah kita berusaha untuk memperbaiki hati terlebih dahulu. Kenapa? Karena kalau hati ini baik, maka amal ibadah ketaatan juga baik. Ini kan makanya disebutkan di dalam hadis yang pernah kita baca, inna fil jasadi mudghah. Di dalam hati itu ada, di dalam jasad itu ada segumpal daging. Fa iza salahat salahal jasadu kulluh. Kalau daging ini baik, maka seluruh badan pun baik. Artinya seluruh amal dari badan ini pun baik. Kalau rusak, maka rusak pun amal badan. Maksudnya adalah hati. Makanya hati itu letaknya takwa itu letaknya di
hati. Kalau hati udah bertakwa, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, otomatis anggota badan itu melakukan ketaatan. Tapi kalau hati ini udah lalai, lupa dari Allah Subhanahu wa taala, maksiat pun akan dilakukan oleh anggota badan, ya. Makanya jemaah sekalian disebutkan itu al-qalbu tabi'atun lil himmah. Hati itu akan mengikuti obsesi, ya. Obsesi. Artinya apa? Kalau kita mendapati kita ini orang yang kurang khusyuk di dalam sholat, misalnya ya, contohnya kurang khusyuk di dalam sholat, ya, pingin cepat-cepat selesai sholatnya, ya, atau di tempat-tempat ketaatan pingin buru-buru, bisa jadi karena lemahnya iman, kurangnya takwa, dan besarnya obsesi kepada dunia itu. Ini jadi itu. Makanya hati itu harus diperbaiki dulu, baru nanti insya Allah dengan hati yang diperbaiki anggota badan pun akan baik juga. La yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuh, kata Nabi. Amal seorang hamba itu tidak akan pernah baik, tidak akan pernah istiqomah, tidak akan pernah konsisten dalam beramal melakukan ketaatan kecuali hatinya dulu yang harus istiqomah, konsisten di atas ibadah, di atas ketaatan, di atas tauhid, dan di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini. Dan cukuplah seseorang itu dikatakan buruk, jelek ketika dia adalah orang yang suka menghinakan saudaranya yang muslim, meremehkan, memandang remeh, memandang kerdil saudaranya yang muslim dengan acuan zahirnya tadi. Wah, ini orang miskin, wah ini orang ya nggak punya pangkat, nggak punya jabatan, terus diremehkan. Cukup ini menjadi standar kalau kita mengatakan dia adalah orang yang jelek, orang yang buruk akhlaknya, ya. Kenapa? Karena muslim kepada muslim yang lain itu haram darahnya untuk ditumpahkan. Siapapun Anda, apapun jabatan Anda, haram hukumnya untuk menumpahkan darah seorang muslim. Jangan karena Anda adalah orang yang memiliki jabatan, memiliki pangkat, kemudian seenaknya untuk menumpahkan darah orang lain yang dia adalah muslim. Dan perlu kita ingat jemaah sekalian, ya, la zawalud dunya ahwanu indallah min qatli rajulin muslim, kata Nabi. Hancurnya dunia ini itu lebih ringan bagi Allah daripada dibunuhnya seorang muslim dengan alasan yang tidak dibenarkan oleh syariat. Ya, kadang kita terlalu menunjukkan pangkat, kekuatan, jabatan sehingga gampang untuk menumpahkan darah orang lain. Ya, ingat sekali lagi, haram hukumnya menumpahkan darah sesama muslim. Siapapun Anda tidak boleh menumpahkannya kecuali dengan yang dibenarkan, alasan yang dibenarkan oleh Islam. Wa maluhu, ya, harta orang muslim itu juga haram untuk dirampas. Haram untuk dirampas, ya. Kemudian wa irduhu, kehormatan seorang muslim itu haram untuk diinjak-injak, haram untuk diremehkan, haram untuk dinistakan. Ini jemaah sekalian, ya. Jadi 3 hal ini kalau kita jaga, maka insya Allah saudara semuslim itu akan saling menjaga satu sama lain. Hubungan itu akan semakin kuat. Tapi kalau semua orang bertindak semaunya tanpa melihat aturan-aturan yang ada di sini, maka gampang untuk pecah, gampang untuk bertikai, gampang untuk bermusuhan. Jadi semoga kita bisa mengamalkan hadis ini yang bisa menjadi dasar bagi kita untuk terus menjaga ukhuwah Islamiyah, ya, saudara, hubungan saudara se-Islam kita. Ini yang kita bisa baca dari hadis yang ke-35 ini. Semoga apa yang kita baca ini bisa bermanfaat bagi kita. Ya, jazakumullah khair. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.